Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Ambersari, NIM 2008-3124 dan kelas 6 data 1. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Lestari, NIM 2008-3137, kelas 6 data 1. Perkenalkan, nama saya Ocha Fatonjani Arsya, NIM 2008-3143 dari kelas 6 data 1. Perkenalkan, nama saya Laksmi Pratiti, NIM 2008-3146, kelas 6 data 1. Perkenalkan, nama saya Anisha Pereira Agripina dengan NIM 2008-3144 dari kelas 6 data 1. Ini saya akan menjelaskan UAS Teknik Peramalan dengan menggunakan metode hot linear. Pertama-tama kita masukkan alfa terlebih dahulu, yaitu 0,501, lalu beta 0,072. Setelah itu kita tambahkan kolom baru menggunakan keyboard Alt Shift IJ, lalu kita tambahkan kolom dengan judul periode, lalu klikkan 1, 2, setelah itu kita klik ke bawah. Jika sudah, kita masukkan smoothing of data, lalu pada F2 kita masukkan smoothing of trend, lalu pada kolom G2 kita masukkan forecast when M sama dengan 1. Lalu untuk kolom H2 isikan dengan error. Lalu pada kolom I2 kita isikan absolute error. Lalu pada J2, kolom J2 kita isikan absolute percentage error. Setelah itu kita masukkan pada E3 sama dengan D3. Klik enter. Lalu pada kolom F3 sama dengan D4 dikurangi D3. Kemudian isikan pada kolom E4 dengan rumus C1, jangan lupa dikunci, dikali dengan D4. Lalu ditambah dengan dalam kurung 1 min C1, C1-nya dikunci, tutup kurung, lalu dikali dengan buka kurung E3 ditambah dengan F3. Kemudian isikan pada kolom F4 dengan rumus sama dengan F1, jangan lupa dikunci, dikali dalam kurung E4 dikurangi dengan E3, tutup kurung, ditambah dengan buka kurung 1 min F1, jangan lupa dikunci, tutup kurung, lalu kali dengan F3. Dan di kolom G4 diisikan dengan rumus sama dengan E4 ditambah dengan F4 dikali 1. Dan jangan lupa tiga-tiganya dikopikan ke bawah. Selanjutnya di sini kita akan menentukan test set. Karena di sini kita memiliki 120 data, maka kita akan menggunakan setengahnya, yaitu 60 data. Kita mulai dari data ke-40 hingga data ke-99. Di sini saya tandain dulu sebagai pembeda antara data test set dengan data yang lain. Untuk selanjutnya kita akan mencari error dengan rumus yaitu harga dikurangi forecast atau D42 dikurangi G42. Selanjutnya kita akan mencari absolute error, yaitu dengan rumus absolute dari error atau ABS dari
H42. Lalu untuk absolute percentage error dengan rumus yaitu absolut dari error dibagi harga dikali 100, atau ABS dari D42 dikurangi G42 dibagi D42 dikali 100. Jika sudah, maka kita blok ketiganya dan kita kopikan ke bawah sampai data test set terakhir, yaitu data ke-99. Karena di sini smoothing of data dan smoothing of trend forecast di bawahnya test set ini tidak penting, maka kita hapus terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan forecast. Nah, di sini kita akan memilih E01, terus kemudian kita kunci dan ditambah dengan F101, kemudian dikunci dikali dengan buka kurung dengan C102 dikurang dengan C101. Setelah kita mendapatkan hasil, kita akan kopikan saja ke bawah hingga pada tanggal 1 bulan 5 2023. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan analysis of error dimulai dengan test periods. Di sini kita hanya mengambil dari test periode saja, yaitu kita mulai dari C42 sampai dengan C101. Setelah itu kita akan mencari mean errornya. Di sini dengan cara average dari errornya, error dari test set yang sudah kita ketahui tadi. Selanjutnya kita akan mencari mean absolute error dengan mencari rata-rata dari mean absolute error dari test set yang sudah kita ketahui tadi. Kita akan mencari MAPE-nya dengan cara mencari rata-rata dari mean absolute percent error. Kemudian kita bagi dengan 100 dan kita jadikan persen. Sehingga data yang sudah kita cari tadi memiliki MAPE 4%. Di sini kita akan membuat grafik pada tabel bulanan. Pertama, blok tabel harga sampai akhir test set, lalu pilih insert, pilih line, 2D line yang pertama, kemudian move chart. Untuk new sheet, ketik chart 1. Oke. Kemudian select data untuk menambah data, pilih add. Untuk series name-nya, pilih tabel forecast, dan untuk series value-nya, pilih tabel data forecast yang paling atas sampai paling bawah. Klik OK. Hasil grafik pada tabel bulanan akan seperti ini, yaitu menurun. Sekian, terima kasih. Untuk data mingguan, di sini kita menggunakan Hodge Linear Method. Pertama-tama kita tambahkan kolom dulu dengan cara tekan Alt Shift IC. Lalu di kolomnya kita isi periode. Karena di Hodge Linear kita menggunakan alfa dan beta, maka kita menentukan alfanya yaitu 0,501 dan betanya 0,072. Lalu untuk periodenya ya seperti angka kita isi seperti biasa. Jika formatnya adalah tanggal, kita ubah menjadi general untuk menjadi angka. Lalu di sini kita akan menambahkan tabel lagi yaitu smoothing of data. Lalu di sebelahnya smoothing of trend.
Kalau di sebelahnya forecast when M sama dengan 1, di sebelahnya lagi kita isi dengan error, sebelahnya yaitu absolute error. Lalu yang terakhir absolute percentage error. Kita tata-tata dulu ya, biar cantik. Di sini. Jika sudah, kita geser agar terlihat semuanya. Lalu kita di sini akan menuju ke tabel E3 dengan rumus yaitu harga dari periode pertama atau D3. Untuk kolom F3 kita isi dari harga periode 2 dikurangi harga periode 1 atau D4 dikurangi D3. Lalu setelah itu kita isikan pada kolom smoothing of data yaitu E4. Kita klikkan sama dengan C1, kita absolute, lalu dikali D4 ditambah buka kurung 1 min C1 absolute tutup kurung dikali buka kurung E3 plus F3 tutup kurung, lalu klikkan enter. Setelah itu pada smoothing of trend atau F4 sama dengan F1, lalu kita absolute dikali buka kurung E4 dikurangi E3 tutup kurung ditambah buka kurung 1 min F1 kita absolute tutup kurung lalu dikali F3 klik enter, lalu klikkan pada G4 sama dengan E4 plus F4 dikali 1 karena forecastnya when M sama dengan 1, lalu klikkan 2 kali sampai ke bawah. Di sini kita akan menentukan test setnya. Kita menentukan test setnya mulai dari periode ke-40 sampai dengan periode ke-99 dan test set ini berjumlah 60. Kemudian kita akan menentukan errornya. Di sini saya akan menentukan error terlebih dahulu pada kolom H42 dan diisikan dengan rumus sama dengan D42 dikurangi dengan G42. Dan di kolom I sama dengan ABS H42 dan kolom I sama dengan ABS D42 dikurangi dengan G42 tutup kurung dibagi dengan D42 dikali 100. Dan jangan lupa dikopikan ke bawah sampai batas test set tersebut. Nah, untuk kolom smoothing of data dan smoothing of error atau kolom E102 dan F102 sampai bawah dihapus karena kita akan menentukan peramalan dari forecast tersebut. Selanjutnya, saya akan menambahkan rumus atau meramal di bagian bawah pada tabel forecasting. Rumusnya yaitu smoothing of data ditambah smoothing of trend dikali buka kurung periode C102 dikurangi periode C101 tutup kurung. Lalu blok dan copy sampai bawah. Selanjutnya, saya akan mengisi analysis of error. Untuk rumus pada test periods yaitu
awal test set pada periode dan akhir test set pada periode, yaitu C42 simbol N tanda petik 2 dikurangi tanda petik 2 simbol N C101, hasilnya yaitu 40-99. Untuk rumus ME-nya yaitu average pada tabel error. Lalu untuk rumus MAE yaitu average pada tabel absolute error. Di sini diubah dulu menjadi general. Yang terakhir rumus MAPE yaitu average pada tabel absolute persentase error dibagi 100. Kemudian diubah menjadi persentase. Hasil pada MAPE yaitu 2%. Baik, di sini saya akan membuat chart dari data saham Astra. Dimulai dari harga, kita mengblok semua harga. Kemudian kita ke insert. Setelah itu ke line, kita pilih 2D line. Kemudian kita move chart ke new chart. Kita ganti dengan 2, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke home, select data, kemudian kita tambahkan data, kita pilih forecast, kemudian kita isi dari forecast yang sudah kita isi rumus semua. Klik OK. Kemudian kita mendapatkan chart seperti ini. Untuk data harian, langkah yang pertama yaitu tambahkan kolom periode dengan menekan Alt Ctrl I plus C. Lalu isikan pada kolom C3 dengan 1, 2, lalu ubah ke number. Lalu kopikan ke bawah. Di sini kita menggunakan alfa dengan nilai 0,501 dan betanya dengan nilai 0,072. Pada kolom E2 tambahkan smoothing of data. Dan kolom F2 juga tambahkan smoothing of trend. Untuk kolom G2 tambahkan forecast when M sama dengan 1. Pada kolom H2 tambahkan error. Kolom I2 tambahkan absolute error. Pada kolom J2 tambahkan absolute percentage error. Kemudian pada kolom E3 masukkan sama dengan D3. Pada kolom F3 masukkan sama dengan D4 dikurangi dengan D3. Baik, di sini saya akan mengisi rumus dari smoothing of data. Yang pertama, alfa dikunci dikali dengan harga kedua, kemudian ditambah buka kurung 1 kurang dengan alfa, kemudian dikunci. Setelah itu tutup kurung dikali dengan smoothing of data pertama ditambah dengan smoothing of trend, kemudian dijumlahkan.
Setelah itu kita akan mencari smoothing of trend kedua dengan rumus sama dengan beta dikunci dikali dengan buka kurung E4 dikurang dengan E3 ditambah buka kurung 1 kurang dengan beta, kemudian dikunci, dikali dengan smoothing of trend pertama, dan dijumlahkan. Kemudian kita akan mencari forecast-nya dengan rumus sama dengan smoothing of data kedua ditambah dengan smoothing of trend dikali dengan 1. Setelah itu kita kopikan saja ke bawah. Di sini saya akan menentukan test set pada tabel harian. Saya mengambil dari kolom 42 sampai kolom 101. Di sini saya akan menambahkan garis pada test set agar mudah diketahui. Lalu di sini saya akan menghitung hanya pada test set saja. Untuk tabel error, rumusnya harga dikurangi forecasting. Untuk tabel absolute error, rumusnya yaitu absolute pada tabel error. Yang terakhir, tabel absolute persentase error, rumusnya absolute pada tabel harga dikurangi forecasting dibagi tabel harga dikali 100. Lalu blok ketiga kolom dan copy sampai ke bawah. Di sini saya akan menghilangkan garis-garis pada ketiga kolom ini. Lalu di bagian akhir test set, saya akan menghapus data pada smoothing of data sampai forecasting. Di sini kita klikkan pada G102 sama dengan E101 absolute plus F101 lalu diabsolutkan terus lalu dikali buka kurung C102 min C101 absolute dalam kurung. Setelah itu kita kopikan ke bawah. Jika sudah, kita masukkan test periodnya sama dengan C42 dan petik 2 lalu strip petik 2 dan simbol dan lalu klikkan C101. Lalu pada main error yaitu sama dengan average buka kurung pada kolom error yang digunakan untuk tes.
test set. Jika sudah, kita klikkan enter. Setelah itu pada main absolute error, kita klikkan sama dengan average. Klikkan I42 sampai I101, enter. Lalu pada mean absolute percentage error atau MAPE-nya sampai dengan average, buka kurung, J42 sampai dengan J101 dibagi 100, maka hasilnya MAPE yang diramal adalah 1%. Untuk mean absolute error dihasilkan 47,85 dan mean errornya min 12. Selesai. Selanjutnya di sini kita akan membuat grafiknya. Pertama-tama kita blok dulu harga hingga terakhir di data test set. Lalu kita klik insert. Lalu kita pilih ke line. Kita pilih tuh di line pertama. Lalu kita move chartnya dan kita beri nama chart 3. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan data. Kita tekan select data, lalu kita klik add. Untuk series name-nya kita ambil dari forecast. Untuk series value-nya kita ambil dari semua data forecast. Lalu kita tekan OK. Nah, sekian untuk hasil dari grafiknya. Kita bisa lihat peramalannya datar ya, seperti itu, dengan menggunakan teknik hot linear. Terima kasih.